andai memang rupiah kita andai katakan masih dalam atau masih nyaman dalam tren pelemahan karena memang kedikdayaan dolar Amerika Serikat. Lalu bagaimana Anda melihat pergerakan indeks harga saham gabungan? Apakah memang penguatan ini juga hanya sementara saja, Mas Davi? Nah, ini kita perlu lihat secara jangka panjang ya, karena kalau ngelihat hari kemarin memang kayaknya sumringah banget nih IHSG. Padahal jelang akhir pekan biasanya ada profit taking dan lain-lain. Nah, ini kalau ngelihat dari net sell ini masih ada net sell, cuma udah mengecil angkanya. Jadi mungkin kita harus ngeliat lagi nih hari ini, apakah kemarin net sell-nya mengecil itu sementara, atau memang net buy akan makin gede di hari ini. Kita lihat ya berarti ya data untuk hari ini. Nah, kalau di hari Pak Anggito bicara terkait selera investasi investor begitu ya, baik asing maupun domestik di tengah kondisi yang tentunya volatil tapi masih manageable ini, bagaimana sih Pak? Apakah memang banyak masyarakat dan juga bahkan investor justru masih terperangkap dalam wait and see yang cukup lama, Pak Anggito? Ya, memang wait and see itu cara untuk memitigasi risiko ya, karena kondisinya belum pasti, luar negeri maupun dalam negeri. Nah, tetapi memang dalam kondisi seperti ini kan uang tuh nggak bisa diam ya, jadi harus ditaruh di tempat yang memberikan potensi capital gain ya. Dan biasanya investor yang begini ini dan itu cukup banyak mencari yang instrumen jangka pendek. Jangka pendek ya, yang 1-2 hari gitu ya, langsung beli, langsung keluar lagi. Kalau ada kondisi upside yang masuk, dia keluar lagi gitu. Karena memang uang itu tidak bisa diam gitu. Nah, makanya memang dalam 1-2 hari ini ada kenaikan harga saham itu menurut saya sih jangka pendek ya, karena pasti akan mengikuti kondisi makroekonominya. Makanya tadi Pak Peri mengatakan jangan lihat jangka pendeknya, jangka panjang ya. Tetapi memang orientasi investor Indonesia sebagian besar masih jangka pendek. Jadi memang harus di-maintain juga, maka saya menggarisbawahi pentingnya mengurangi tingkat volatilitas gitu ya. Jadi BI harus intervensi kalau rupiah itu anjlok terlalu dalam gitu ya, dalam mungkin ada berapa thresholdnya gitu ya, berapa persen dia harus masuk, kemudian kalau sudah menguat lagi dia tarik keluar, gitu, tarik lagi gitu. Jadi memang beginilah saatnya Bank Indonesia itu berperan dan melakukan intervensi kebijakan moneter yang mengurangi tingkat volatilitas. Meskipun sekali lagi kita tidak bisa melawan hegemoni Amerika Serikat di dalam pasar uang ya, kita harus sadar bahwa kita sangat tergantung kepada perekonomian kuat seperti Amerika. Namun sekali lagi yang penting menjaga tingkat volatilitas supaya jangan anjlok gitu, jangan tiba-tiba naik turun, itu kan kasihan pengusaha ya, dan kasihan yang mereka yang memegang portofolio dalam bentuk rupiah dan tidak punya instrumen investasi yang memadai. Oke, baik. Saya akan kembali ke Mas Davi. Mas Davi, riset mengatakan bahwa memang probabilitas rupiah dan juga indeks harga saham gabungan ini saling satu sama lain memiliki ketertarikan ini sebesar 58%. Apabila indeks harga saham gabungan dalam posisi penguatan, rupiah pun secara probabilitas bisa menguat 58% begitu secara kemungkinannya. Tapi apakah memang dengan kondisi-kondisi yang ada seperti saat ini, hal-hal tersebut, riset-riset tersebut juga sebetulnya tidak berlaku sama sekali, Mas Davi? Nah, kalau kita ngelihat memang teorinya memang seperti itu, cuma perlu dicatat juga kita IHSG-nya tadi seperti Pak Anggito bilang ini banyak investor jangka pendek. Nah, kayak kemarin itu kan IHSG sempat naik walaupun rupiahnya anjlok, itu karena ada satu faktor saham brand. Dan ya bisa dibilang dalam tanda kutip itu saham yang digoreng habis-habisan lah ya. Nah, sekarang kemarin itu anjlok karena dia udah disuspend oleh bursa dan masuk ke FCA. Nah, ini sekarang udah mulai dicabut nih statusnya. Jadi mungkin kita bisa ngelihat IHSG mungkin bisa ditopang lagi sama si brand ini. Cuma untuk jangka panjang memang agak berat ya, karena tetap aja riset itu akan kembali lagi ke si riset itu, karena IHSG ini akan tergantung ke kondisi rupiah juga. Oke, dan objek yang juga diteliti begitu ya, karena memang ada katakan tadi ada terkait juga di mana aktivitas trader yang juga berubah begitu dari investasi jangka panjang, banyak yang memilih dalam kondisi seperti ini memilih untuk trading pendek saja. Saya akan kembali ke Pak Anggito. Pak Anggito, andai kita mengamati secara besar begitu ya terkait bagaimana kebijakan pemerintah dan juga respon pemerintah terhadap kondisi saat ini. Pada hari kemarin Presiden Jokowi memanggil begitu KSSK ke istana. Apakah hal-hal ini atau kiranya apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah di tengah kondisi yang sedang
meliputi tanah air kita saat ini, khususnya dalam pelemahan atau depresiasi rupiah terhadap dolar, Pak Anggito? Ya, biasanya dalam kondisi seperti ini sedikit bicara dan memberikan informasi terpusat ya, yaitu oleh Bank Sentral. Ya, jadi yang lain-lain saya kira menjadi makmum dulu ya. Nah, termasuk Presiden, saya kira apa yang dilakukan Presiden sudah benar. Dia tanya ini ada apa dan saya harus bagaimana. Supaya beliau tidak salah memberikan komentar, memberikan respons pada pertanyaan media dan sebagainya. Jadi memang lead-nya memang harus Bank Indonesia atau Bank Sentral. Karena yang punya instrumen jangka pendek, jangka panjang dan mempengaruhi kondisi pasar ini hanya Bank Indonesia. Itu saat ini ya, kelihatan ya memang yang lain itu lebih memberikan suasana dan komentar-komentar positif ya. Dan sekaligus kalau ada berita baik diluncurkan gitu. Jadi Menteri Keuangan selalu menyampaikan misalnya saya akan berikan contoh bahwa program makan siang itu tidak memberikan tekanan pada defisit gitu ya, sehingga komentar-komentar dari IMF saya lihat, komentar dari Morgan Stanley itu tidak negatif gitu. Itu yang diredam harusnya. Karena kalau enggak jadi liar seolah-olah defisitnya itu akan melampaui 3% gitu ya. Dan itu harus disampaikan gitu. Kemudian juga kondisi perbankan hari ini oleh OJK harus disampaikan, LPS harus disampaikan, tapi lead-nya harus Bank Indonesia karena pada saat ini semua pihak menunggu apa yang dilakukan oleh Bank Sentral gitu ya. Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah sudah benar mengumpulkan, tapi sekali lagi jangan memberikan statement yang berlebihan, statement yang menenangkan pasar, tapi juga membuat kebijakan-kebijakan yang memberikan berita positif ya. Jadi masing-masing menyampaikan aja sesuatu yang positif sifatnya, apa gitu ya di dalam sektornya masing-masing. Oke, baik. Kalau dalam pandangan editor begitu ya, Mas Davi, pelaku pasar ini di saat Presiden Jokowi memanggil KSSK ke istana, apakah responnya justru baik karena memang ternyata Presiden merespon cepat kondisi yang terjadi, atau justru kepanikan karena memang berarti kondisinya sudah gawat sehingga Presiden sampai-sampai harus mengundang KSSK ke istana dan menanyakan harus solusinya seperti apa saat ini? Ya, kalau kita ngeliat dari respon pasar sih sepertinya belum terlalu berdampak signifikan ya dari pemanggilan Presiden itu. Karena juga tidak ada statement yang, tidak ada konferensi pers yang langsung dibuat khusus untuk menanggapi situasi ini. Dan kalau kita ngeliat kemarin rupiah melemah, cuma tidak sejauh yang sebelum-sebelumnya, sempat lebih jauh lagi turunnya. Walaupun sih ada kejadian urgensi Pak Presiden memanggil KSSK ke istana. Jadi kalau kita ngeliat sih kemarin itu belum ada respon yang signifikan lah dari pasar untuk melihat kejadian tersebut. Oke, dari levelnya saat ini apakah ini juga masih menjadi tren yang juga bisa terpuruk lebih dalam lagi, Mas Davi, untuk rupiah? Untuk rupiah, mungkin rupiah masih bisa turun lagi. Cuma kemarin itu kan BI inginnya di level 16.000 ya. Kita lihat saja lah nanti bisa nggak ditahan nih ke 16.000 lagi. Oke, baik. Saya akan kembali ke Pak Anggito. Pak Anggito, dalam tataran menengah dan juga atas begitu ya, nampaknya belum banyak terpengaruh, tapi tadi sudah disampaikan oleh Mas Davi di mana yang juga mulai kahit atau mulai terkena dampaknya ini dalam layer bawah, masyarakat kelas bawah, yang mana juga ini bisa dilihat dari spending mereka yang juga mulai tertekan atau berkurang dari biasanya. Kalau Anda lihat, apakah memang hal ini juga perlu diantisipasi oleh pemerintah karena memang nanti berdampak juga pada fundamental ekonomi kita, Pak Anggito? Tentu harus ada respon ya, respon. Nah, harusnya bansosnya itu ya sekarang ini harusnya gitu ya, nggak waktu di awal tahun lalu gitu ya. Kondisi sudah diperkirakan dengan kondisi panas akan terik, kondisi geopolitik semakin memanas sekarang, bisa saja ada suatu tindakan-tindakan fiskal yang dimaksudkan untuk menolong mereka-mereka yang dalam kesulitan ya. Nah ini yang pertama. Yang kedua, tentu sekali lagi yang harus ada berita baru lah, harus ada positive news. Kalau dalam bahasa media ya, positive news, di mana adalah sesuatu lah ya yang memang disiapkan real, tapi ya tidak hanya statement tapi real yang positif sehingga mengurangi rasa pesimis
dari pelaku pasar. Nah, ini saya kira kok belum ada ya, belum ada. Dan saya juga menghimbau lain waktu itu kalau bikin press conference itu tertulis gitu ya, sehingga bukan statement lah ya, bukan kata si A si B gitu. Kalau Anda lihat konferensi pers di tempat lain itu betul-betul well script ya, skripnya itu bagus, tindakan-tindakan 1, 2, 3, 4 gitu ya, sehingga masyarakat itu bisa mencerna dengan mudah. Oh iya, memang ada serangan ataupun ada kondisi keterpurukan di eksternal, tetapi kita merespon, ya, meresponnya dengan mengatakan kondisinya masih baik, dan kita akan melakukan 1, 2, 3. Minimal mengurangi tekanan bahwa pemerintah itu melakukan sesuatu. Tadi ya seperti kata Mas Davi, pertemuan ini tidak ada makna apa-apa karena tidak ada sesuatu yang disampaikan kecuali mengatakan kondisinya masih baik-baik saja. Kita akan mengelola perubahan-perubahan yang ada dengan secara terkoordinasi. Nah, itu yang saya kira pelajaran penting ya di dalam statement publik. Tidak hanya statement publik, tapi ini kan bicara dengan market ya. Market kan menunggu, oh dipanggil sama presiden, apa yang mau disampaikan. Misalnya kita akan melakukan ini, melakukan itu untuk merespon. Itu yang sifatnya tidak policy ya, tapi administratif misalnya gitu ya. Sehingga untuk memberikan keyakinan bahwa pemerintah merespon dengan terukur gitu.